Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa channel terpilih MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Amalia Tina dalam program Hikmah. Pemirsa, hidayah itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti kita sebagai hambanya hanya pasrah dan tidak berusaha. Hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita jemput dan kita sambut dengan hati yang ikhlas dan juga tekad yang kuat untuk menjalaninya. Pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait tema hikmah hari ini ya, kita akan mendengar kisah perjalanan dari Ibu Puji Nurwahyuni dari Karangkobar, Banjarnegara dalam menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih lanjutnya kita sudah terhubung dengan Ibu Puji Nurwahyuni dari Banjarnegara melalui layanan Zoom. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Yuni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Di Banjarnegara gimana cuacanya hari ini, Bu Yuni? Untuk cuaca hari ini sedikit mendung. Sedikit mendung ya. Dari pagi mendung. Iya, ini berarti mau hujan nih roman-romannya ya. Oke, iya, kita juga di sini juga sama Bu Yuni. Oke, Bu Yuni, kita juga mengundang pemirsa dan pendengar ya untuk bergabung. Anda bisa bergabung melalui line telepon di nomor 0271 679 3000 atau mengirim pertanyaan di WA dan juga SMS di nomor 0811 255 3000. Iya, Bu Yuni, ini sepertinya ada background piala-piala, ini ada di mana, Bu Yuni? Sedang di sekolahan. Di sekolah, ini profesinya sebagai guru berarti ya? Bismillah insya Allah ya. Masya Allah, luar biasa nih Bu guru nih ya di sekolahan hari ini walaupun sedang libur Mbak. Siswanya libur tapi gurunya tetap masuk nih ya. Masya Allah, luar biasa. Iya, ini dalam hal menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengkaji Al-Quran dan Sunnah nih Bu Yuni. Saya pengen tahu nih, dari mana Bu Yuni itu pertama kali gitu ya bersinggungan dengan lembaga Majelis Tafsir Al-Quran, tempat saat ini Bu Yuni itu belajar Al-Quran dan Sunnah gitu. Oke, sedikit cerita. Awalnya itu belum tahu MTA itu apa gitu. Jadi untuk pertama atau awal mulanya dari relawan. Ya, itu relawan ada, apa nih Bu Yuni? Gimana? Relawan apa? Kalau saya sendiri dari relawan Desa Tangguh Bencana. Terus ketika sedang ada giat atau ada koordinasi pertemuan gitu, ada dari Tagana, dari SAR MTA, ada dari Destana yang lain atau TRC, BPBD gitu, biasanya kumpul gitu. Terus ketika ada giat kebencanaan itu juga di situ kumpul di lapangan, ada yang di dapur umum dan sebagainya. Itu berawal dari melihat biasanya ada identitas gitu, ada identitas SAR MTA gitu. Saya kira itu hanya nama lembaga seperti Destana, Tagana, TRC atau Tim Reaksi Cepat dan SAR Kabupaten serta lembaga yang lain. Ternyata ketika sering gabung itu ada perbedaan gitu. Iya. Ya, awalnya memang dari Destana gitu ya. Bu Yuni berarti sudah gabung Destana ini dari kapan Bu Yuni? Kalau Bu Yuni Kalau sendiri? Saya sebelum di Destana itu sudah ikut organisasi pecinta alam, itu ada untuk kerelawanan itu semenjak SMA, berarti 2006. Wah, Masya Allah, luar biasa nih ya. Berarti memang sudah berkecimpung gitu ya di dunia tanggap bencana gitu ya. Dan sekarang juga masih bergabung dalam lembaga Desa Tanggap Bencana gitu. Ini waktu pertama kali dulu ketemu dengan SAR MTA tuh waktu di mana Bu Yuni? Giat di mana? Sebenarnya sering sih ketika waktu di
bencana Jemblung itu, Karangkobar, longsor, terus di Celapar, terus ada lagi di Merapi, mungkin terus ada lagi kemarin di Petung Riono gitu. Itu bergabung juga di relawan gabungan dan ada SAR MTA. Iya, berarti memang sudah sering bertemu gitu ya di daerah-daerah yang terjadi bencana. Tadi di Banjarnegara, ada di Merapi juga, ada di Petung Kriono juga gitu ya, berbagai daerah gitu. Nah, lalu setelah itu, setelah tadi kan Bu Yuni ngiranya SAR MTA tuh kayak ya udah lembaga SAR biasa gitu. Terus akhirnya gimana Bu Yuni? Setelah tahu SAR MTA tuh ternyata bagian dari Yayasan Majelis Tafsir Al-Qur'an gitu. Itu awal mulanya ketika kita bertemu, ketika sedang kumpul biasanya itu kan berjabat tangan. Nah, di situ awalnya berjabat tangan tidak mau gitu, sampai akhirnya saya sedikit bercanda, masa hanya jabat tangan saja tidak mau, padahal saya sendiri sebenarnya sudah tahu kalau bukan muhrim, malah buat bercandaan gitu ya. Bukan muhrim gitu. Oh, bukan muhrim Pak, ya siniku. Terus ketemu lagi ketika kumpul, koordinasi dan sebagainya, tidak mau lagi. Terus sampai akhirnya kemarin itu waktu ada pelatihan Satgas itu ada salah satu atau dua anggota dari SAR MTA itu meminjam alat, yaitu tandu. Dan akhirnya saya meminjamkan, itu milik organisasi Destana atau KKB di Karangkobar intinya. Itu diambil ke rumah bersama beliau, Masya Allah Ustadz Karman dan beliau Ibu Wahyuni. Diambil ke rumah gitu, terus saya minta foto ketika sudah diambil, minta foto bersama beliau, Ibu atau Umi Wahyuni dan Ustadz Karman. Itu saya minta foto dan saya posting gitu, saya posting di WA. Terus keesokan harinya itu saya masuk sekolah dan ada salah satu teman sekolah, rekan guru itu guru agama beliau, itu komen, kemarin posting Ustadz Karman ada acara apa gitu ke rumah. Terus saya langsung jawab, oh itu mampir karena driver itu dari driver armadanya itu yang biasa nganter Ustadz Karman sama Umi Wahyuni dan Ustadz Permanto atau Ustadz yang lain itu meminjam tandu, dan beliau adalah anggota SAR MTA. Terus akhirnya bilang, saya juga ngaji bersama beliau gitu di MTA. Nah, langsung tanpa berpikir panjang, entah itu qadarullah itu langsung saya ikut ngaji bagaimana Mbak gitu. Terus beliau Ibu Muslimah itu mengatakan, ya nggak apa-apa, masa ngaji nggak boleh, ngaji saja. Terus saya lebih banyak tanyalah, ngajinya di mana, harinya hari apa, jam berapa gitu. Terus akhirnya tahu ketika ngaji itu di perwakilan itu hari Sabtu. Terus ngaji keesokan harinya berarti hari Kamis, Jumat, Sabtu, karena hari Selasa gitu pas mengambil tandu itu. Berarti langsung tergerak gitu ya hatinya untuk ikut ngaji gitu. Jadi di mana Bu Yuni sekarang berarti ngajinya? Ngajinya itu kalau hari Sabtu itu ikut di perwakilan Banjarnegara, yaitu di Banjarmangu. Kalau hari Selasa itu di cabang Wanayasa. Dua tempat berarti ya Bu Yuni ya? Iya, masih dua tempat. Masya Allah, luar biasa ya, di cabang Wanayasa dan juga di perwakilan Banjarnegara di Banjarmangu gitu ya. Masya Allah. Ini berarti kalau misalnya kita bicara alasannya Bu Yuni akhirnya belajar Al-Quran dan Sunnah secara kafah di MTA tuh apa Bu Yuni? Untuk alasan tersendiri mungkin qadarullah diberikan hidayah, terus
hijrah saya dari masa lalu gitu. Karena biasanya itu ngaji hanya membaca Al-Quran ketika sempat atau tergerak hatinya setelah sholat. Nah, itu dari situ ikut ngaji dan beliau langsung di Banjarmangu itu diisi oleh beliau Ustadz Busroni nggih. Itu katanya hijrah itu tidak mudah gitu. Hidayah itu juga tidak gampang gitu. Terus akhirnya langsung hari itu juga setelah ngaji langsung berpikir panjang di sampai rumah itu muhasabah dirilah intinya. Apa ya? Intinya langsung keinget. Oh ya dulu pernah ya punya salah gitu. Terus bismillah hijrah karena Allah untuk menumbuhkan apa ya konsisten atau istiqomah perlahan-lahan gitu, meski masih tahap belajar gitu. Masya Allah ya, dengan niat gitu ya Bu Yuni ya untuk bisa mempelajari Islam secara keseluruhan, secara kafah gitu ya, dan juga niat istiqomah gitu untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi setelah ngaji tuh langsung muhasabah diri gitu ya Bu Yuni ya. Mungkin sudah pernah berbuat apa saja begitu ya Bu Yuni ya, mungkin teringat gitu. Nah, teringat ya langsung. Sekarang bagaimana mungkin sebelum dan sesudah Bu Yuni mengaji tuh bagaimana perasaan yang dirasakan gitu atau prosesnya seperti apa? Untuk apa ya perbandingan lah. Untuk perbandingannya sebelum ngaji, sebelum mengerti arti Al-Quran, sebelum apa intinya apa sih yang dilarang, apa sih yang harus dilaksanakan gitu. Itu perubahan yang signifikannya itu lebih ke disiplin, terus lebih ke apa ya tertata. Ketika melakukan hal apapun itu, sekecil apapun itu tertata, tidak apa ya gemerungsung intinya. Kalau gemerungsung apa itu ya? Nah, buru-buru gitu. Terus intinya lebih ke disiplin terkait ibadah. Yang dulunya sholatnya mungkin bolong-bolong, ketika di lapangan itu tidak memperhatikan sholat yang tepat waktu. Nah, justru itu ketika kemarin di Petung Kriono itu, Masya Allah, seperti gimana ya? Sholat itu tepat waktu ketika adzan berkumandang. Itu teman-teman relawan SAR MTA itu langsung bergegas sholat. Lah, saya itu hanya di situ hanya gimana ya? Ya Allah, saya sholatnya gimana ya? Nggak bawa mukena, kondisi kotor, gimana gitu terus. Itu awalnya itu. Terus sekarang itu alhamdulillah sholatnya lebih ke tepat waktu lah, perlahan-lahan. Terus menjalankan sholat sunnah juga, yang dulunya paling males sholat malam sholat tahajud. Itu Masya Allah dengan perlahan-lahan semoga istiqomah itu benar-benar kayak gimana, kayak tergugah gitu. Walaupun tidurnya jam berapapun, ketika sudah pukul 3 atau maksimal setengah 4 itu seperti sudah dibangunkan gitu. Ya, qadarullah nggih. Masya Allah ya, tentunya ini perubahannya ke arah yang lebih baik gitu ya Bu Yuni ya. Tadi sholatnya jadi lebih disiplin, sholatnya jadi lebih tertib gitu ya. Ada juga ditambah amalan-amalan sunnah gitu. Nah tadi Bu Yuni pakaian juga gitu Mbak. Iya Masya Allah luar biasa. Pakaian juga tentunya juga berubah gitu ya setelah mengaji. Tadi kan Bu Yuni juga sempat dapat gitu ya nasihat di ngaji di cabang gitu, kata Ustadz Busroni, hijrah itu susah. Nah setelah Bu Yuni sudah melakukan hijrah, menurut Bu Yuni susah enggak Bu? Ketika dilaksanakan, dijalankan itu ada saja sebenarnya ada saja cobaan, ada saja ujian. Mungkin untuk lebih ke mencoba untuk bersabar gitu, tawakal gitu. Setelah mengaji itu, ya sih sebenarnya sebelum mengaji pun ya mungkin cobaan-cobaan itu hanya dianggap biasa. Tapi
ketika mengaji itu ada saja dari mungkin ekonomi, terus mungkin dijauhi teman, terus ada yang kebetulan berbuat baik, pengen boncengin orang, minta tolong bonceng itu mbah itu, terus jatuh, terus saya juga jatuh sendiri gitu. Lah itu saya tanya kepada beliau Umi, Umi Wahyuni itu memang sedikit bukan ya termasuk cobaan juga. Dan saya gimana ya, ingat ketika dulu waktu ngaji, ketika keimanannya bertambah pasti akan ada ujian-ujian yang bertubi-tubi. Jadi kita itu sabar, tidak tawakal, tidak untuk menjalaninya seperti itu. Jadi memang ujian ini bukan sebuah hal untuk menyurutkan niat untuk terus istiqomah gitu ya, Bu Yuni ya. Bu Yuni juga dapat nasihat bahwa memang semakin naik keimanan seseorang, semakin naik juga ujian yang akan didapatkan gitu ya, Bu Yuni ya. Dan tentunya ini juga tidak menyurutkan niat Bu Yuni ya untuk terus hijrah gitu ya, berubah untuk tetap terus mempelajari Islam secara kafah melalui Al-Quran dan Sunnah gitu ya, Bu Yuni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah minta doanya semoga istiqomah, semoga konsisten. Amin. Ini keluarga bagaimana Bu Yuni? Apakah juga mengaji atau bagaimana? Untuk keluarga sendiri itu belum, karena yaitu dengan saya sendiri juga baru pengen ngaji lebih mendalam nih terkait sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Itu kalau ibu itu ya gimana ya, sudah pernah ke Mekah gitu, dan beliau memang menekankan sekali ke anak-anaknya terkait ibadah, terutama sholat gitu. Karena ketika kita sudah menjaga sholat tepat waktu, terus sholat 5 waktu, melaksanakan kewajibannya, mungkin tingkah laku dan sebagainya mengikuti gitu. Dan sebelumnya juga saya karena belum tahu MTA itu seperti apa gitu, dan setelah mengaji akhirnya tahu, terus mengamalkan memang benar-benar sesuai tuntunan yang ada di Al-Quran, di Sunnah Rasul, dan di hadis gitu. Dan kemarin juga Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, bisa langsung di pusat gitu ngaji dengan beliau Al-Ustadz. Masya Allah, merasa bangga, merasa senang sekali. Terus sampai sana itu beribu-ribu jamaah nih, dari penjuru dunia. Itu saya tuh merasa gimana ya, merasa lebih ke itu muhasabah diri lagi. Masya Allah, ternyata banyak saudara. Seperti ketika ada pepatah mengatakan mati 1 tumbuh 1000 gitu kan. Ketika dijauhi salah satu teman, salah 2 teman itu masih banyak teman-teman yang support, mendukung gitu. Terus sampai kemarin ini Mbak, sedikit pengen menunjukkan apa itu Bu Yuni? Sampai Masya Allah sekali buku ya, membeli buku tentang tuntunan ibadah sholat dan doa-doa. Alhamdulillah. Gimana ya, dengan buku ini merasakan perbedaan yang luar biasa. Biasanya itu dari wudhu, dari niat sholat, terus dari bacaannya, terus dari zikirnya, dari doanya. Itu biasanya saya tidak mementingkan hal itu gitu. Dan Alhamdulillah dengan buku ini memang sesuai tuntunan gitu. Alhamdulillah gitu ya, sudah dapat oleh-oleh juga gitu ya dari majelis pusat gitu, mendapatkan buku yang alhamdulillah bisa dipelajari, bisa juga semakin meningkatkan gitu ya niat Bu Yuni, semakin juga meningkatkan istiqomah dari hati Bu Yuni untuk terus mempelajari Al-Quran dan Sunnah secara kafah gitu ya. Oke Bu Yuni, kita akan ngobrol lebih lanjut, tapi kita istirahat sebentar ya Bu Yuni ya.
Baik, pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, akan kami lanjutkan perbincangan kami setelah informasi-informasi berikut ini. Iya, pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan program Hikmah, masih bersama narasumber kita dari Banjarnegara yang terhubung melalui layanan Zoom, ada Ibu Puji Nurwahyuni. Ya, kita cek dulu apakah masih terhubung. Halo Ibu Yuni. Oke, Ya, halo. masih ya. Masih. Alhamdulillah. Ini tadi kita sudah berbincang gitu ya terkait bagaimana dulu Bu Yuni mengenal MTA, bagaimana dulu awalnya Bu Yuni bisa bersinggungan dengan lembaga MTA, dasar MTA gitu ya, dan akhirnya Bu Yuni ini tahu gitu ya. Oh ternyata SAR MTA ini adalah bagian dari yayasan MTA, dan akhirnya Bu Yuni tertarik gitu ya untuk belajar di MTA, belajar Al-Quran dan Sunnah, dan sekarang sudah ngaji di cabang Wanayasa dan juga perwakilan Banjarnegara. Masya Allah, Alhamdulillah gitu ya. Dan tadi juga banyak perubahan yang sudah dilalui oleh Bu Yuni, banyak juga pergolakan batin gitu ya Bu Yuni ya, dalam semakin mempelajari Al-Quran dan Sunnah gitu, tentunya juga banyak yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya apa nih Bu Yuni? Mungkin hal-hal yang masih berat untuk dipertimbangkan tuh apa? Oh gitu, sebenarnya selain tadi sudah disebutkan saya itu relawan saya itu di sekolah itu sebagai tenaga pendidik atau mengajar tentang olahraga. Ya, terus di olahraga itu biasanya kan spesifik tentang pakaian gitu. Pakaian di situ saya itu pakai training dan pakai kaos. Nah, biasanya itu ada banyak guru itu memakai yang sudah syar'i lah sudah syar'i, jilbabnya sudah menutup dada, terus bajunya, kaosnya itu juga sudah syar'i, panjang di atas lutut atau bahkan di bawah lutut, terus tetap pakai training gitu. Kalau saya pribadi itu masih karena saya juga termasuk wasit juga termasuk wasit dan sering main voli juga. Jadi biasanya itu memakai training dan memakai kaos itu saya kadang dimasukkan karena dengan kedisiplinan dan memberi contoh ke anak-anak gitu. Dan setelah mengaji itu ternyata di tuntunan di Al-Quran itu sudah disebutkan hadisnya itu kalau wanita itu tidak boleh menyerupai laki-laki, diantaranya itu pakaian gitu. Karena biasanya kalau saya itu ketika baju dimasukkan terus pakai training terus jilbabnya juga belum menutup gitu, apalagi ketika sedang senam. Karena olahraga harus bisa semuanya, dan tambah lagi ketika berenang gitu, kadang Masya Allah, astagfirullahaladzim, jilbabnya kadang mungkin dilepas atau mungkin yang memang ketat gitu kan, yang untuk jilbab berenang itu kan ada. Padahal ada juga pakaian itu syar'i, baik itu di lapangan ketika di berenang, ketika itu voli, ketika itu di lapangan mengajar anak-anak gitu. Dan setelah mengaji perlahan, oh iya ternyata memang kodratnya seorang wanita itu harus disesuaikan seperti berpakaian gitu. Dan karena guru olahraga dan banyak teman-teman guru itu kebanyakan kan putra jadi perbandingannya itu bisa jadi 75% lah itu laki-laki, 25%-nya perempuan, bahkan 10% gitu. Jadi ketika perbandingan itu ternyata iya benar. Jadi mengundang gimana ya, bercandanya itu kadang kelewatan. Terus dengan saya setelah mengaji, pakaian saya dirubah sedikit menutup, terus sebelumnya memang kadang diledek
Dan nyun sewune memang banyak yang ledek, baik itu di medsos ataupun langsung, secara langsung itu diledek. Walah Jan, siki wis rok-rokan, maksudnya intinya memakai rok gitu Iya. memakai rok, jilbabnya juga wis gede gitu. Olah Jan wis syar'i kalah ini. Tapi lucu loh, intinya nggak pakai nganggo kayak gue, intinya memakai seperti itu gitu kan, lucu, uduyuni banget gitu. Dan ketika di relawan pun sama, saya itu memakai PDL gitu nggih, memakai PDL, celana juga celana lapangan, terus PDL baju oranye nggih relawan, terus kadang memakai topi, terus pakai sepatu PDL juga. Itu benar-benar ya memang sih kayak laki-laki karena memang saya itu tomboy nggih. Dulu bangga sekali, bener bangga sekalinya ketika di depan kaca itu, wah keren banget ini saya. Kelihat full, kelihat maco, kelihat apa ya, tangguh gitu. Tapi astagfirullahaladzim itu menyimpang atau bukan menyimpang, intinya itu tidak sesuai kodratnya ketika di Al-Quran gitu. Ya astagfirullahaladzim ya Allah gitu, langsung intinya gimana ya, langsung sadar lah gitu. Dan mulai perlahan-perlahan, dan kebetulan karena akhir semester itu kan libur nggih, jadi tidak ada praktek untuk olahraga. Jadi kebetulan tidak ada praktek, jadi sedikit-sedikit masih memakai rok, mempertahankan memakai rok. Dan sebenarnya bingung juga nih Mbak, bingung juga. Kenapa besok ketika sudah awal semester itu mau seperti apa ya gitu. Apakah di lapangan itu memakai rok, ataukah nanti ketika saya wasit itu memakai rok, atau seperti apa gitu. Sebenarnya sedikit ada bimbang ragunya yang tadi disampaikan atau untuk pertanyaan Mbak gitu nggih. Itu yang jadi bimbang ragunya saya itu tentang pakaian. Meskipun kalau di guru, kalau ketika sedang mengajar sih insya Allah banyak guru olahraga itu masih bisa memakai syar'i, kaos syar'i, dan masih celana, bahkan jilbabnya juga ditutup, itu tidak menjadikan masalah. Tapi kalau di wasit ini Mbak, yang benar-benar masih bingung, bimbang itu maukah dilanjut ataukah saya sudahi, karena terkait satu ekonomi nggih. Nah, karena biasanya wasit itu kan ada honornya. Terus yang kedua karena saya itu apa ya, single mom gitu. Intinya tidak bersama suami gitu. Jadi itu yang menjadikan bimbang saya gitu. Berarti mohon maaf ini baper. Oh ya, sampai terharu karena memang ya mungkin berat gitu ya Bu Yuni ya untuk meninggalkan semuanya gitu, untuk kembali ke jalan Al-Quran dan Sunnah memang berat, tapi memang jalan yang terbaik adalah itu begitu. Dan semoga nanti Bu Yuni juga mendapatkan kemantapan hati, keikhlasan hati juga untuk bisa terus mengikuti jalan Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Dan ini Bu Yuni kalau saran saya lebih banyak ngobrol dengan teman-teman yang ada di kajian, lebih banyak meminta pendapat mereka gitu ya tentang bagaimana sih yang seharusnya dilakukan gitu ya. Karena memang dekat, jadi bisa memahami Bu Yuni seperti apa gitu. Dan tentunya dengan semua keraguan itu juga Bu Yuni punya tekad kuat ya untuk bisa terus mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan baik gitu ya. Tetap juga punya hati yang ikhlas gitu ya Bu Yuni ya, untuk bisa terus mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah yang benar gitu. Kalau Bu Yuni sendiri untuk menguatkan hati ya dengan banyaknya bimbang tadi, dengan banyaknya pertanyaan tadi, apa sih yang bikin hati Bu Yuni itu tetap mau kuat tekadnya untuk bisa terus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Gimana ya? Ya percaya kalau Allah itu maha segalanya. Rezeki itu datangnya tidak hanya ketika saya menjadi wasit gitu. Dan semoga
adalah rezeki lain, jalan Allah untuk bisa mendapatkan rezeki selain di wasit gitu. Iya. Dan ya apa ya, nanti juga akan saya tanyakan benar dengan ketuanya, apakah kalau misalnya diperbolehkan seperti itu, nggih lanjut. Tapi kalau misalnya mereka atau beliau ketua atau yang memimpin lah nggih, itu tidak diperkenankan, ya harus bisa memilih gitu, memilih yang terbaik, dan semoga mendapatkan ganti rezeki dari lewat yang lain lah. Iya, Masya Allah. Ini memang perlu juga tekad ya Bu Yuni ya untuk yang kuat gitu. Ini tentunya juga membuat Ibu Yuni ini juga bingung gitu ya bagaimana nanti. Tapi tadi seperti kata Bu Yuni di awal nih, saya ingat banget Bu Yuni tadi bilang mati satu tumbuh seribu Bu Yuni. Mungkin satu mata pencaharian hilang gitu ya. Tapi nanti waktu kedepannya mungkin akan ada gitu bagian-bagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Bu Yuni untuk mengganti mata pencaharian atau ekonomi yang mungkin sudah tidak bisa dilakukan gitu ya Bu Yuni ya, karena memang kewajibannya mengikuti aturan Al-Quran dan Sunnah, mengikuti syariat Islam memang harus ditinggalkan, tapi nanti Allah pasti akan berikan gitu ya gantinya yang mungkin lebih baik yang tidak Bu Yuni sangka begitu. Masya Allah. Dan tentunya ini juga perlu untuk terus penguatan, perlu juga dukungan gitu ya. Kalau dari keluarga, dari ibunya Bu Yuni tadi kan juga sudah ngaji gitu ya. Kalau sekarang bagaimana nih dengan Bu Yuni mengenal MTA? Apakah ibunya Bu Yuni ini juga ikut tertarik atau bagaimana nih? Nah gitu nih. Terkait ibu atau apa ya, orang luar melihat perubahan saya, meskipun belum signifikan ya, mungkin dari penampilan, mungkin dengan kedisiplinan, karena satu rumah dengan ibu, beliau itu sudah sangat senang sekali dengan perubahan-perubahan saya, yang dulunya sholatnya tidak rutin, masih bolong, terus tidak disiplin, terus apalagi dengan melakukan sunah-sunahnya, sholat sunnah malam, sunat qobliyah badiah dan sebagainya. Terus apa ya, sedikit beliau itu merasa lebih tenang, merasa lebih bangga dengan basic saya yang tomboy sekarang bisa berubah seperti ini, itu merasa senang sekali. Dan ya memang yang diharapkan ibu itu pengen anak-anaknya itu sesuai jalurnya lah, sesuai kodratnya sebagai umat Islam gitu. Ya melaksanakan kewajibannya, menjauhi larangan-larangannya, karena di keluarga itu kan saya sendiri yang putri, yang lainnya itu laki-laki. Ya intinya dari 6 bersaudara itu saya yang perempuan sendiri, yang lain itu laki-laki. Dan nyun sewu nggih, bukan berarti membuka aib atau seperti apalah. Intinya masih bolong-bolong terkait ibadahnya, terutama sholat gitulah. Itu yang sangat diharapkan ibu, untuk setiap doa-doanya, setiap harapan-harapan beliau itu pengen anak-anaknya itu melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan gitu. Terus terkait ngaji, ibu itu karena lansia usianya, dan beliau juga masih berjualan, yang kadang saya juga masih merepotkan beliau. Itu apa ya, saya tidak berani memaksa, karena jualan itu pagi sampai sore. Dan dengan saya ngaji itu kan dapat brosur nggih. Lah itulah oleh-oleh dari ngaji yang saya kasihkan ke ibu. Dan dari brosur itu beliau membaca di pasar gitu, ketika sedang berjualan.
itu dibaca. Iya. Terus sedikit-sedikit saya menyampaikan yang tidak ada di brosur. Seperti kadang kan, bukan kadang, intinya ketika puasa gitu, seperti kemarin puasa Hijriah, terus sekarang puasa Muharram gitu. Saya sedikit-sedikit menyampaikan hal-hal yang tidak ada di brosur dan hasil dari ngaji itu. Jadi apa ya, moto atau apa gitu. Yang sering saya lihat, kenapa ketika ngaji saya itu harus lurus dengan mimbar. Karena yang selalu saya cermati itu tentang backgroundnya itu. Mengerti arti, menata hati, dan menuju bakti. Ditambah lagi ikhlas, semangat, sampai akhir hayat. Itu yang tertanam dalam diri saya saat ini. Iya. Yang tadinya membaca Al-Quran, ya nyon sewune gimana ya, biasanya lah membaca Al-Quran itu, kalau saya pribadi itu tidak pernah membaca artinya, kecuali kalau memang ada momen-momen, misalnya ada kiroah gitu di sekolahan, kadang kan ada yang membaca Al-Qurannya dan membaca artinya gitu. Itu ada momen-momen tertentu. Tapi kalau sehari-harinya itu tidak, hanya membaca apa ya, Al-Qurannya saja, intinya juz 1 sampai juz 30 katam, diulangi lagi gitu. Iya. Ada memang moto yang selalu Bu Yuni pegang gitu ya, untuk bisa terus istiqomah di tengah. Tadi mungkin Bu Yuni juga sudah ceritakan, ada mungkin tanggapan-tanggapan yang kurang menyenangkan, ada mungkin juga tanggapan-tanggapan dari lingkungan teman-teman yang mungkin membuat hati Bu Yuni nggak enak gitu ya, tapi tetap ada ibunya Bu Yuni, tetap ada ibunya Bu Yuni yang selalu bangga dan selalu juga mendukung Bu Yuni untuk perubahan-perubahan baik yang sudah Bu Yuni lakukan selama mengaji. Dan alhamdulillah juga Bu Yuni memberikan gitu ya oleh-oleh yang bermanfaat untuk ibu. Tadi setiap selesai ngaji memberikan brosur yang tentunya ini Ibu Bu Yuni juga pastinya lebih bangga dan lebih juga untuk terus mendukung Bu Yuni berada di jalan Al-Quran dan Sunnah, mengikuti syariat Islam yang baik gitu ya. Masya Allah, luar biasa cerita dari Bu Yuni. Semoga tentunya Bu Yuni tetap istiqomah selalu. Semoga tentunya terus diberikan ketenangan hati dan juga kekuatan hati gitu ya. Iya, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih untuk ceritanya Bu Yuni, terima kasih untuk pengalamannya. Semoga bisa memberikan apa ya, gambaran gitu ya kepada pemirsa dan pendengar terkait bagaimana memang hijrah itu tidak mudah gitu ya. Bu Yuni tadi juga sudah sebutkan, tapi tekad dan ikhlas yang bisa kita pegang untuk bisa terus berhijrah, bisa terus mengikuti syariat Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang baik gitu ya. Terima kasih Bu Yuni untuk waktunya, untuk ngobrolnya, untuk ceritanya ya. Terima kasih. Semoga tentunya Bu Yuni istiqomah selalu dan sehat selalu. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita dalam program Hikmah hari ini, tentunya terus saksikan program Hikmah setiap hari Selasa pukul 1 siang hanya di MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Amaliatina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.